Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel JDTV. Kali ini kita masih bersama Bang Opung Parbelak. Di sini ada beberapa informasi bahwa kemarin ada pelaporan bahwa penyerangan forum tanah air ini muncul di salah satu channel ELC. Bagaimana ceritanya? Kita bersama Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan. Beberapa waktu yang lalu ILC mengundang orang-orang yang katanya menjadi korban di forum tanah air oleh karena penyerangan. Korban apa? Aku udah kutebak itu. Dalam hatiku kemarin ini pasti diundang ILC ini, rumahnya iya. Si Refli Harun di situ, Saididu di situ, Saididu. Ya kan? Kalau ILC ini biar tahu kalian, dia kan bukannya bilang apa, suka kali memanggil orang-orang yang belum tentu kompeten di bidangnya itu yang dipanggil. Yang penting rame Bang. Dan kesannya pun juga sering orangnya itu aja. Ya memang itu artisnya. Ngomongin masalah hukum tata negara, Refli Harun dipanggil. Oke, masih nyambung. Bicara tentang politik, Refli Harun dipanggil. Masalah FUFA, Refli Harun dipanggil. Masalah IKN, Refli Harun dipanggil. Sampai masalah stunting, Refli Harun juga dipanggil. Kayak contohnya IKN lah dulu. Kalau misalnya mau kualitasnya acara itu memang betul-betul bagus, ketika kalian bahas IKN, kenapa Faisal Asegaf diundang? Harusnya yang kalian undang itu badan otorita IKN. Dalam kapal nggak undang. Ini orang yang nggak ngerti IKN, kesana pun juga belum tentu sekali dua kali. Lebih bagus lagi diundang Amin Rais daripada Faisal Asegaf. Makanya beberapa waktu yang lalu ngomongnya ngawur kemana-mana itu. Itu makanya. Itu kalau perkara timnas kemarin masalah sepak bola, jujur aja aku bilang yang dipanggil bukan Sintayong, Rocky Gerung. Orang ini kan biasa lah kalau acara-acara kayak gini kan, yang mana bikin panas suasana itu yang bikin naik rating. Naik rating, naik penghasilan kan begitu. Dapat golden play button. Langsung gitu kalau udah ramai. Aduh, jadi diundang lah itu kemarin ya. Refli Harun diundang, Saididu diundang ya, dan juga ada beberapa orang juga yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut diundang. Juga ada dua tokoh kepolisian diundang ya. Yang satu namanya mantan kabar eskrim itu ya, Susno Duaji, dan satu lagi aku nggak terlalu kenal. Karena memang nggak terkenal, semana mau dibilang, ya kan? ILC pun ngundangnya sekarang. Kalau dari 15 tahun yang lalu diundang, kenal kami kan begitu. Jadi mereka membicarakan ada beberapa topik. Yang pertama siapa dalangnya, yang kedua apa motivasinya, yang ketiga bagaimana kehadiran pemerintah. Pasti pemerintah lagi ya. Jadi bicara tentang dalang ya, dalam suatu peristiwa. Jadi kalau biasanya kalau peristiwa besar terjadi ya, ini sekarang kita berusaha dulu untuk berpikir objektif ya. Kita nggak berpihak ke kiri dan ke kanan ya. Walaupun sebetulnya hati ini kepengen ke kanan kan begitu. Ya. Jadi peristiwa terjadi itu ya, ketika kita mau menganalisa ya apa efeknya, kenapa seperti ini ya kan, bagaimana caranya, bagaimana kejadiannya ya, kita harus tahu siapa-siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut ya. Yang pertama itu ya, kita harus tahu siapa yang terlibat itu. Yang pertama sudah pasti ya anggota forum ya, forum tanah air ya. Baru yang kedua ya sebagai pelaku penyerangan. Ya, itu dia. Baru yang ketiga yang terlibat di dalam peristiwa tersebut adalah kepolisian. Yang keempat yang terlibat dalam peristiwa tersebut itu adalah pihak dari hotel ya, pihak dari hotel. Yang kelima ya, yang kelima itu walaupun dia tidak tertangkap kamera dan juga ada di dalam hotel ya, tapi di sekitar itu ada satu aksi ya, satu kumpulan massa yang sedang melakukan demonstrasi ya. Kalaupun secara tidak langsung, yang penting ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui siapa-siapa ya yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, nah mulai nih kita pilih dan pilih ya, kita pilih dan pilih. Siapa kira-kira kemungkinan ya
apa namanya, yang kemungkinannya ya menjadi pelaku dan menjadi korban, kan begitu ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka menjadi korban ya, dan mereka mengatakan bahwasanya ada pihak lain yang dituding sebagai pelaku. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dia korban, dia juga pelaku. Contohnya pelaku bunuh diri. Ya kan? Itu kan tindakan kejahatan, menghilangkan nyawa seseorang, dan seseorang itu dia sendiri. Gitu dia. Ya, jadi jangan apa namanya, jangan terlalu kita pakai sumbu pendek kita untuk menarik kesimpulan, nggak boleh. Jadi ada beberapa kemungkinan siapa di balik ini menurut analisaku ya. Kalian setuju nggak setuju lebih bagus, apa namanya, sama-sama bagus. Kalian setuju sama ILC pun juga bagus. Setuju sama kepolisian lebih bagus lagi. Ya. Jadi kita akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi kalau bicara tentang kemungkinan ya, yang pertama itu adalah mereka mengatakan menyasar kepada penguasa. Ya, penguasa dalam hal ini adalah pemerintahan ya. Lebih spesifik lagi Mulyono. Karena dalam beberapa kesempatan mereka selalu tuding ini kerjaan Mulyono. Sekarang begini ya, ada 3 peristiwa penting dalam waktu dekat ini ya yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah apa namanya, purna tugasnya Bapak Joko Widodo. Yang kedua adalah pelantikan Prabowo dan Gibran. Yang ketiga adalah pilkada ya, pilkada serentak ya, itu dia ya. Jadi kalau misalnya mengacu kepada 3 momen penting ini ya, alangkah bodohnya seorang Joko Widodo ataupun ada orang di lingkarannya membuat huru-hara dengan melakukan penyerangan terhadap kalian. Karena apa? Ya, karena itu sangat berisiko ketika nanti diinvestigasi dan ternyata betul yang melakukan adalah pemerintah. Itu sama saja mereka membakar ya, apa namanya, membakar rumah mereka sendiri. Itu nggak mungkin. Apalagi bagi mereka, bagi pemerintah, kalian itu kan nggak ada apa-apanya. Ya kan, karena bagi mereka kalian itu segini. Harun orang pecatan. Nggak ada apa-apa. Ya, siapa lagi? Said Didu juga orang pecatan. Siapa lagi? Din Samsudi juga kalau nggak salah pernah di pemerintahan, tapi oleh karena mungkin kurang kompeten dia pecatan juga, atau diberhentikan lah, katakanlah, nggak dipecat, diberhentikan. Setelah itu siapa? Ada Gatot Nurmantio, walaupun tidak ada di dalam, tapi kemarin itu kalau nggak salah Refli Harun mengatakan bahwasanya ada seseorang yang nanya, Pak Gatot di dalam nggak? Oh, berarti kan juga ada kaitannya. Gatot juga dipecat. Jadi banyak kali pecatan di dalam. Ya, Abraham Samad dipecat. Diberhentikan Abraham Samad, biar tahu kalian ya kan. Makanya tahun 2011 sampai 2015 ya, 11 sampai 15 ya kan, dia mengatakan di media bahwasanya saya dan juga apa namanya, salah satu petinggi itu, kami itu disingkirkan katanya ya. Itu artinya dia itu merasa sakit hati dengan pemerintah ya. Tahun 2015 dia diberhentikan. 2015 itu adalah masa Joko Widodo. Jadi orang-orang pecatan semua rupanya di dalam ya, orang-orang yang sakit hati. Jadi bisa dikatakan bagi pemerintah kalian itu nggak ada, kalian itu sampah ya. Kalian itu nggak dianggap gitu loh ya. Jadi bagi mereka ya nggak usahlah terlalu diapakan kali lah, nggak usah terlalu dipusingkan kali. Sedangkan anak ingusan yang kalian bilang itu si Kaisang sama juga Gibran juga, kalian juga nggak ambil pusing orang itu. Ngapain pula kan begitu? Ya receh, terlalu receh kalau cuman apa namanya untuk melakukan penyerangan kepada kalian itu receh, itu receh. Nah mungkin kalian sadar juga kan, akhirnya apa? Ketika ditangkap pelaku maka kalian berhentilah koar-koar. Ya paling kalian berteriak-teriak, ini penguasa. Itu dia. Ya, itu dia yang kemungkinan pertama. Jadi gugur ya, kalau gue bilang gugur ya. Baru kemungkinan kedua ya adalah pihak kepolisian, kata mereka ya. Jadi sekarang begini ya, Refli Harun pun sendiri mengatakan bahwasanya di dalam, ya mana tahu ada konflik internal di dalam kepolisian. Ngomong kau hati-hati.
di dalam kepolisian itu masih ada Bapak Kapolri Listio Sigit. Jadi dia berasumsi bahwasanya ya ada pihak-pihak yang ingin memecah belah memecah belah kepolisian, ya kan? Sekarang begini, ya, Kalau misalnya kepolisian ya punya konflik internal, ya, ngapain melibatkan kalian? Udah aku bilang tadi, nggak dianggap kalian untuk apa, nggak ada untungnya. Iya kan? Itu dia, makanya aku bilang, ya kan? Jadi nggak mungkin lah kalau aku bilang dari kepolisian. Dan juga kita udah tahu sendiri, udah lihat sendiri bahwasanya ada salah satu korbannya adalah polisi. Kalau nggak salah kena gampar juga polisi itu, atau kena dorong, nggak tahu aku. Iya kan? Jadi kalau dikatakan kepolisian katanya nggak mungkin lah. Karena gini juga, kepolisian saat ini ya tingkat kepuasan publik terhadap kepolisian masih rendah. Apakah mereka mengambil risiko dengan mengkoordinir penyerangan atau membantu penyerangan terhadap kalian itu? Apa itu nggak mempertaruhkan reputasi mereka? Mikir. Setelah itu apa? Ya. Setelah itu ya ada kemungkinan ketiga lagi. Yang pertama penguasa, yang kedua kepolisian. Yang ketiga, kemungkinan dalangnya itu adalah kalian sendiri. Kalau iya, halo. Katakanlah 2-3 atau bahkan sebagian besar kalian orang nggak tahu, tapi 2-3 orang mungkin mereka berkomplot. Mereka sudah kompromi. Ya, itu dia. Oh, nggak kuat alasanmu itu, Bung, katanya. Sekarang begini, ada beberapa hal yang mencurigakan, ya. Yang pertama nih, ya. Ketika ada kejadian tersebut, ya, apa yang dilakukan orang biasanya ketika mengalami penyerangan tersebut? Lari. Ini kalian foto-foto kalian. Kalian kamera orang, kalian ambil gambar, ya. Kalau memang contohnya, apalagi kalian udah lihat yang masuk itu tinggi hitam kelap. Wah, ini nggak, udah susah ini, penghisap darah ini semua ini. Ayo kabur. Otomatis juga ketuanya itu siapa itu? Tata Cassandra itu. Itu harusnya dia itu langsung komando untuk semuanya lari keluar daripada gedung, meminta pengamanan kepada pihak keamanan. Itu apanya? Itu logikanya ya. Ya, dapat ya. Gitu. Coba lihat kalian, banyak kali yang ngerekam. Gitu dia. Kalau misalnya contohnya ya, itu adalah pure memang penyerangan, mereka juga harus berpikir. Ya, mereka pastikan, kalau aku bagian dari mereka, aku adalah salah satu orang yang akan memastikan tidak ada yang merekam. Iya, kabur. Paling 1-2 orang. Iya, tidak ada yang merekam. Gitu dia. Nah, sekarang mereka tahu mereka direkam. Kenapa? Mereka pakai masker. Emang masih ada prosedur COVID kan nggak ada. Prosedur yang mengharuskan orang untuk pakai masker kan nggak ada. Karena mereka tahu mereka akan direkam, makanya mereka pakai masker. Bisa. Sudah jelas. Ya, baru berikutnya kecurigaan berikutnya ya. Kenapa yang dirusak barang-barang murahan? Spanduk, layar LCD. Kenapa nggak laptopnya dibanting? Atau diambil semuanya kamera kalian itu ditumbuk dipijak-pijak di situ. Paling dibalik-balik meja. Kalau meja dibalik-balik nggak rusak itu. Pikir orang itu tinggal dibalikkan lagi. Iya kan? Coba. Dan ku tengok juga di video itu nggak semuanya melakukan penyerangan, nggak semuanya membalik-balikkan meja. Ada tuh kerjanya mondar-mandir doang. Merame-rame kan? Itu loh. Dan tahu nggak kalian, ini bukan fitnah ya, ini karena memang ku dapatkan ya. Ada ya foto, memang kan kemarin itu beredar fotonya si Kuncir itu kan. Ya, dia itu sedang ada dalam acara Golkar, ya kan? Tapi itu kan nggak bisa menjadikan bukti bahwasanya Golkar atau Bahlil atau siapapun juga ada kaitannya dengan Golkar, ya, itu yang menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Karena apa? Karena ternyata ada juga fotonya si Kuncir tadi, si abang-abangan tadi. Kuncir.
itu ikut nimbrung foto dengan beberapa orang yang ada kaitannya dengan mereka. Ya, perlu nggak dicurigai? Perlu dong, kalau kayak gitu ada hak kita untuk mencurigai kan? Itu dia ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang lainnya juga ya. Setelah itu apa? Kecurigaan kami ya. Satu pun dari kalian tokoh-tokoh yang kalian bilang tokoh nasional, satu pun nggak ada yang terluka. Gue bilang sama kalian ya, orang itu semuanya adalah orang-orang bisa dikatakan nggak peduli politik. Jadi nggak kenal-kenal siapa sih itu tokoh-tokoh nasional yang kalian bilang itu. Gitu ya. Jadi dari situ pun juga kok nggak terluka ya. Iya ya. Kok masih nongkrong di situ ya? Setelah itu kecurigaan kami semakin bertambah. Ya ketika kalian katakan polisi mana, ini mana polisi? Kalian bilang di situ polisi mana? Nggak taunya di luar banyak polisi. Lalu satu hal yang kalian lakukan itu bukan bukan langsung ke kantor polisi dan melakukan membuat laporan polisi, bukan. Tapi yang kalian lakukan apa? Konferensi pers. Langsung kalian konferensi pers. Waduh, banyak kali memang berita mengenai kalian itu kemarin. Itu luar biasa, bah. Tapi maaf, nggak semua masyarakat bodoh. Nggak semua masyarakat percaya. Makanya Refli Harun di dalam acara ILC itu mengatakan bahwasanya, apakah ini pengalihan isu? Ya, karena saya perhatikan semenjak ada penyerangan tersebut, ya, isu Fufuafa mulai tenggelam. Udah ketahuan kan, memang betul kalian yang menggoreng panas-panas isu Fufuafa. Makanya ketika isu Fufuafa mulai tenggelam, ya, itu kalian malah malah uring-uringan. Ya, jadi makanya dikatakan apa? Makanya saya lihat youtuber udah nggak ada lagi, udah nggak heboh dulu lagi masalah Fufuafa. Jadi itu dia, itu kemungkinan kalau dari kalian sendiri yang menjadi pelakunya. Ini kan analisa ya, boleh dong, berhak dong. Baru kemungkinan keempat ya, yang menjadi pelakunya adalah pihak hotel. Gak bercanda, nggak mungkin lah. Impossible itu, impossible. Nah, kalau keempat ini ya, ini kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, tapi kemungkinan adalah orang atau pihak ketiga, ingat ini, pihak ketiga yang ingin memanfaatkan suasana panas antara kalian dengan pemerintah. Jadi harusnya kalian, kalau memang kalian itu seorang pemikir, kalian itu juga seorang yang punya ideologi, ya, seorang yang punya prinsip, kalian itu harusnya berpikir, oh iya ya, apakah ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi yang panas ini antara kami dengan pemerintah? Harusnya ke situ. Kalau memang betul, ya, forum kalian itu memang forum yang berbicara tentang kebangsaan. Tapi karena forum kalian itu sasarannya adalah menyerang Jokowi, menyerang pemerintah yang sedang menjalankan keabsahannya sampai hari H tanggal 20 Oktober, ya, maka kalian tutup mata dengan hal tersebut. Karena fokus kalian menyerang. Gitu loh, ya. Lalu berikutnya ini kemungkinan, mungkin ada, ya, kemungkinan keempat ini, ya, mungkin ada pihak, ya, bukan dari kalian, bukan dari penguasa, dan juga bukan dari orang yang ingin memanfaatkan situasi, tapi ada orang yang resah, ya, yang resah oleh karena keberadaan kalian itu sangat membahayakan bangsa ini. Ada masih banyak kelompok-kelompok seperti ada banyak. Aku salah satunya. Tapi aku nggak mau melakukan penyerangan tersebut, dan aku nggak mau mendanai. Karena apa? Karena keluargaku juga butuh dana kok. Boro-boro mau mendanai itu. Ada saja, ya, kita nggak tahu, ya. Ada orang-orang yang punya sikap hati, ya, bahwasanya negara ini bagaimanapun juga ceritanya harus dipertahankan, harus dijaga dalam tanda kutip dengan cara mereka, ya, dengan cara mereka, ya.
Maka terjadilah seperti itu ya. Sekarang bagaimana kita bisa tahu pastinya ya siapa sebetulnya dalang atau aktor intelektual di belakang disebut? Ya suruh polisi lakukan investigasi. Jangan kalian tanya aku. Kita kan kalian punya analisa, kami punya analisa. Iya kan? Desak terus. Ya dorong terus Bapak polisi untuk melakukan investigasi, ya kan? Karena kalau bicara tentang siapa yang mendanai kan sekarang kan informasinya kan itu aja. Siapa yang mendanai, apa yang menjadi motivasi melakukan penyerangan tersebut, kapan itu terjadi deal-dealan itu, ya kan? Setelah itu bagaimana cara deal-dealan itu terjadi, ya gitu. Dan juga kalau memang ada sejumlah uang, berapa kalian dibayar, begitu ya. Masa teori sederhana itu juga harus aku yang ngajarkan sama kalian? Desak polisi itu kan nggak mungkin aku yang desak, karena aku juga nggak setuju dengan forum kalian. Ngapain aku desa-desa polisi? Itu dia ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya kalau sudah limit waktu. Terima kasih Bang Opung 14. Selamat malam teman-teman.